Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah rahmati, para akhwat yang semoga Allah berkahi, dan para ummahat yang semoga Allah berikan kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu memiliki kesempurnaan di dalam nama, Allah memiliki kesempurnaan di dalam zat-Nya, Allah memiliki kesempurnaan di dalam sifat dan setiap syariatnya. Dan Allah begitu baik pada kehidupan kita, walaupun sering sekali kita tidak bisa membalas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah terus berikan kepada kita dengan ketaatan. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu sempurna di dalam baiknya. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, siang kita sudah bermaksiat. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan sore, tapi kita sudah berbuat dosa. Tapi itu pun Allah tidak menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita. Makanan tetap lezat kita nikmati, minuman tetap segar membasahi kerongkongan kita, udara segar tetap kita hirup, pemandangan indah masih kita nikmati dengan penglihatan kita. Walaupun kita sering sekali mengganti kenikmatan dengan kemaksiatan, itu menunjukkan kepada kita sebuah bukti yang tidak mampu kita bantah. Allah itu sempurna di dalam baiknya pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mengetahui kalaupun kita mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur, karena orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah pada setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan yang kita syukuri yaitu bukan hanya kenikmatan sandang, papan, dan pangan. Tetapi yang kita syukuri adalah salah satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Dan salah satu di antara kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang adalah kenikmatan iman dan kenikmatan kita mendapatkan petunjuk ilmu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita hadir di sini, saya menyampaikan, antum semuanya mendengarkan, ini semua terselenggara bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena supernya kita di dalam takwa, tetapi ketika kita melakukan satu ibadah, satu inci dalam setiap ketaatan kita kepada Allah, maka itu betul-betul karena pertolongan Allah dan bukan karena kehebatan kita. Memahami bahwasanya ibadah kita itu pertolongan Allah penting. Karena kalau kita tidak memahami itu dan lalai, maka biasanya orang yang lupa bahwasanya ibadahnya itu karena semata-mata hebatnya Allah ketika menolong kita, biasanya nanti akan sombong ketika dia beribadah. Dia biasanya akan jumawa ketika dia melakukan ketaatan. Padahal orang yang sombong dalam ibadahnya itu merupakan salah satu bentuk kesombongan yang paling tercela dalam kehidupan manusia. Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan, sombong itu ada 3. Tapi yang paling tercela nomor 3. Apa kesombongan yang pertama? Orang yang sombong dengan hartanya. Maka ini tercela. Tetapi walaupun tercela, logika dan akal kita bisa memaklumi, karena mungkin dia memiliki harta yang banyak. Ada orang yang sombong hartanya banyak. Memang hartanya banyak. Rumahnya 20 miliar, mobilnya 3 miliar, sekali sarapan 4 juta. Mungkin sombong, tercela, tapi ya masuk akal. Beda dengan kita, sarapannya cuma kotokan tahu sama bakwan 1, tehnya tawar. Nah, itu kan beda. Tapi tetap tercela. Ada orang yang sombong yang kedua dengan jabatan. Ini juga tercela. Walaupun tercela, tetapi secara logika kita bisa memaklumi. Jabatannya tinggi, dilihat sama banyak orang di bawahnya. Dan banyak orang itu ingin untuk mendapatkan posisi yang dia dapatkan hari ini. Maka kalaupun dia sombong, walaupun itu tercela,
tetapi masih bisa dimaklumi. Tapi yang paling parah kata Imam Ibnu Qayyim, sombong yang ketiga. Sombong yang ketiga itu adalah orang yang sombong dengan ilmunya dan sombong dengan ibadah dan ketaatannya. Ini paling tercela. Karena apa? Orang yang sombong dengan hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatannya memang perhatian orang tertuju kepadanya. Tapi kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya, orang yang sombong dengan amalnya, ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya belum tentu setiap apa yang dilakukan diterima oleh Allah. Karena menjadikan ibadah diterima itu tidak gampang. Lalu ketika ada orang dia beribadah kok langsung menyombongkan diri, berarti apa yang disombongkan aja tidak ada. Dan itulah kesombongan yang tercela. Makanya semoga saya, antum semuanya, ketika kita mendapatkan ilmu, bukan menjadikan posisi kita menjadi lebih tinggi ketika melihat orang lain. Tapi semoga setiap ilmu, setiap ibadah, setiap sunnah yang kita dapatkan justru semakin menjadikan kita tawadhu melihat orang lain. Karena kita faham, kita mengimani dakwahnya saya karena pertolongan Allah, taklimnya antum karena pertolongan Allah, sholat tahajudnya antum karena Allah, qiraatul Quran kita di waktu pagi tadi itu pun juga karena pertolongan Allah. Maka itulah yang menjadikan kita bersyukur. Karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali kota Solo. Kota Solo ini dapat dianggap menjadi kota kedua saya, kota ketiga saya. Kota pertama saya Kudus. Kota kedua saya Bekasi. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar. Nah, saya termasuk orang yang bersabar. Kemudian kota ketiga saya itu Solo, dan keempat kalau boleh menganggap yaitu adalah Jogja. Saya dulu di pondok pesantren tidak jauh dari sini, yaitu di daerah Simo Boyolali. Kalau di pondok selama 1 bulan ada waktu Jumat keluar, dan tidak ada kita keluar kecuali ke Solo. Karena memang wisatanya orang Boyolali ya datang ke Solo. Dan salah satu kegiatan saya dulu ketika 4 tahun di pondok, kalau ke Solo itu mampirnya ke Kertosuro aja sudah seneng banget. Lalu makan Padang kalau punya rezeki, balik lagi ke Simo Boyolali. Makanya kota Solo ini luar biasa. Ada banyak teman-teman saya yang dulu ketika di Solo juga mendapatkan memori, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada teman saya kalau habis dari Solo pulang-pulang ke pondok digundul karena dia nonton bioskop dan ketahuan. Ada banyak teman-teman di Solo kadang-kadang mereka punya memori yang bagus ketika datang ke tempat-tempat kayak perpustakaan dan yang lainnya. Dan saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali kota Solo. Saya terakhir kalau tidak salah mengisi di Solo Baru. Dan kalau tidak salah pada saat mengisi di Solo Baru, saat itu anak saya masih 4. Lalu datang lagi, anak saya sudah 5. Ketika datang ke UMS lewat kajian muslimah ibu-ibu, anak saya jadi 5. Saya datang ke sini ini, anak saya sudah 6. Dan saya mikir, jangan-jangan pulang dari sini istri saya hamil lagi. Dan jadi anak yang ke-7 nanti. Tapi tidak apa-apa. Karena memang saya merencanakan anak saya 12, berarti saya masih separuh perjalanan. Semoga Allah kuatkan perjalanan saya. Dan semoga istri saya betul-betul mendengar rintihan doa seorang hamba. Makanya istri saya kalau ada kajian tabligh akbar itu kayak kemarin bercanda sama saya. Ketar-ketir saya Kenapa? Karena kamu itu kebiasaannya kalau di masjid selalu meminta didoakan supaya punya anak lagi. Apalah daya doa seorang istri berhadapan dengan ribuan jamaah yang berdoa di masjid. Nah, kita buktikan ini. Apakah doanya antum semuanya ataukah doa istri yang mustajab? Karena istri berkata, jangan dululah, tunggu si Basim kecil ini agak besar, insyaallah. Tapi alhamdulillah beliau termasuk orang yang punya keinginan kuat supaya nanti punya banyak anak. Karena salah satu sifat wanita surga itu selalu saya sampaikan al-walud. Al-walud itu banyak anak.
Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, ada dosa pada wanita yang tidak bisa dihapuskan kecuali karena dia merawat anak-anaknya. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dosa itu tidak dihapuskan dengan puasa. Tapi pada wanita itu ada dosa yang hanya dihapuskan dengan dia merawat anak-anaknya. Dan moga-moga istri saya termasuk yang salah satunya diberikan banyak anak. Makanya kalau punya banyak anak itu jangan malu. Banyak wanita hari ini kalau punya banyak anak itu malu. Tapi kalau anaknya cuma 2 itu bangga. Salah ini. Kecuali memang takdirnya dikasih 2. Tapi kalau punya anak itu jangan malu. Banyak wanita itu kalau anaknya banyak selalu ditanya, anaknya berapa? 99. Berapa? 99. Malu dia menyebutkan, padahal punya banyak anak itu karakteristik wanita surga. Moga-moga saya mendapatkan anak 12. Aminkan akhi. Yang aminnya paling keras hati-hati. Karena malaikat akan mengaminkan doa yang sama untuk antum. Jadi kalau yang mengaminkan tadi di rumah anaknya baru 2, siap-siap 10 lagi. Dan kalau para akhwat tadi mengaminkan pun sama. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi tentang Golden Ways. Golden Ways ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Mario Teguh. Karena kemarin sempat ada yang nge-WA saya. Golden Ways ini apa sih Ustadz? Kayak Mario Teguh. Enggak sih sebenarnya. Pinjem temanya beliau. Kalau bermanfaat kan bisa mengalir pahala untuk Bapak Mario Teguh dan supaya Bapak Mario Teguh mengenal sunnah insyaallah. Amin. Tapi kita membahas pada kesempatan hari ini Golden Ways itu adalah jalan emas. Dan kita ingin tahu apa sih artinya Golden Ways yang kita harus mengerti supaya materi ini, nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan buka dalam muqaddimah. Setiap manusia itu selalu memiliki harapan, selalu memiliki resolusi. Saya pernah ditanya beberapa hari yang lalu ketika saya menyampaikan tentang satu materi, ada yang bertanya, Ustadz, apakah seorang mukmin ketika memiliki resolusi yang dia ingin wujudkan, dia ingin realisasikan itu apakah salah ataukah tidak? Saya berkata, resolusi itu apa? Resolusi itu harapan di awal tahun supaya dia mampu mewujudkan pada tahun berikutnya apa yang menjadi keinginan dia. Saya lalu berkata kepada beliau, resolusi itu hukumnya ada 2. Kalau resolusi itu adalah keinginan-keinginan dia yang dia ingin wujudkan dan dia ingin aplikasikan dan ingin dia peroleh, tetapi resolusi itu adalah resolusi yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, makanya tidak boleh, haram. Karena harapan-harapan tentang kemaksiatan itu dihukumi sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya untuk maksiat maka hukumnya menjadi haram. Ada yang pengen memiliki resolusi tahun ini pengen membuka diskotik, haram. Ada yang mengatakan saya tahun ini tahun 2020 saya pengen menjadikan dia pacar saya, haram. Karena itu termasuk kemaksiatan. Dan segala sesuatu dihukumi dengan tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah sesuatu yang haram, maka dia pun menjadi haram. Al-ibaratu bil maqasid. Tetapi kalau ada orang memiliki harapan, harapannya itu adalah tentang kebaikan, apapun namanya harapan itu. Kalau orang Indonesia sebagian menyebutnya dengan kata resolusi. Kalau resolusi dan harapan itu adalah tentang kebaikan, maka sesungguhnya itu halal. Kita ingin memiliki rumah, boleh. Kita ingin memiliki motor, tidak apa-apa. Karena itu merupakan harapan dan resolusi yang sifatnya adalah mubah. Sifatnya tidak melanggar kepada syariat dan tidak melanggar kepada kitabullah. Maka hukumnya pun menjadi halal sesuai dengan tujuan yang dia miliki. Ketika kita mengetahui hukum dari resolusi dan hukum dari harapan, maka setelah kita paham hukumnya, pasti dari kita memiliki harapan. Karena salah satu perkara yang membuat kita terus terpacu di dalam kebaikan itu kalau kita memiliki satu harapan, satu keinginan. Maka kita terpacu dalam kebaikan kita untuk terus bagaimana kehidupan kita berhasil mewujudkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Orang yang tidak ingin hafal Quran, tidak memiliki harapan hafal Quran, pastinya dia tidak akan pernah tergerak
termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin dia akan mencukupkan 3 surat yang terakhir dan dia merasa sudah bisa dengan itu untuk kemudian cukup dalam ibadahnya. Tapi bagi orang yang ingin hafal Al-Quran dan itu dijadikan harapan dan resolusi, maka dia akan terpacu terus untuk melakukan apapun supaya dia hafal Quran. Mungkin orang lain mengambil porsi ketika membaca Al-Quran cuma 10 menit, maka dia 1 jam sesuai dengan tujuan yang dia miliki pada kehidupan. Karena memiliki tujuan itu menggerakkan kita dalam kebaikan. Saya teringat ada cara orang Jepang unik. Orang Jepang itu mengimpor satu ikan ke satu tempat, tapi sering gagal. Karena ikan itu kalau diimpor sering mati dalam perjalanan dan tidak sampai pada tujuan. Bukan di Jepang. Orang mau ngirim ke Jepang. Orang Jepang menantikan ikan itu tetapi sering tidak mereka dapatkan. Karena di antara ratusan ikan yang dikirim, maka sebagian besar ikan-ikan itu mati. Maka negara pengirim ikan ini kepada orang Jepang akhirnya mulai menyerah. Kami tidak bisa ngimpor ikan ini kepada kalian orang Jepang. Karena ikan ini kalau dibawa dalam perjalanan selalu mati. Orang Jepang itu langsung mikir, gimana caranya supaya ikan itu ketika diimpor ke Jepang tetap dalam kondisi hidup. Maka orang Jepang itu memiliki sebuah tips dan trik yang unik, tapi memberikan banyak pelajaran. Ikan itu lalu kemudian diberikan umpan dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ditaruh pada tempat yang sama dengan ikan yang mau diimpor. Lalu kemudian ikan-ikan besar yang mau diimpor itu ketika dicampur di dalamnya ikan-ikan kecil yang bisa menjadi mangsanya dan makanannya, akhirnya ikan besar itu terus dia bergerak untuk kemudian mengikuti ikan-ikan kecil itu untuk mereka makan kalau mereka dalam kondisi lapar. Ternyata cara itu berhasil. Akhirnya ikan itu akhirnya hari ini bisa dikirimkan ke Jepang, diimpor ke Jepang dalam kondisi hidup semuanya ikan tersebut. Karena ikan besar itu diberikan rangsangan, stimulan, yaitu stimulus dengan ikan-ikan kecil supaya dia terus bergerak untuk mengikuti ikan kecil itu dan memakan ikan kecil itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ikan tersebut ketika dia mati, ketika tidak bergerak, tapi dia terus bergerak dan akhirnya masih hidup? Itulah sebuah analogi. Kalau kehidupan kita tidak memiliki harapan, biasanya itu kehidupannya tidak ada yang menarik. Paling-paling makan, tidur, ngelamun. Makan, tidur, ngelamun. Karena pada kehidupannya dia tidak memiliki harapan. Kalau kita tanya, kamu itu tujuannya siapa sih hidup? Ya kami kan adalah kaum rebahan. Nah, gitu. Istilah apa? Dan tidak ada yang kemudian mereka inginkan kecuali hanya semacam itu. Karena dia tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kemudian kita memiliki tujuan, maka tujuan itulah yang bisa memberikan energi kebaikan pada kehidupan kita. Termotivasi kita bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan supaya keinginan itu dapat kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Itulah yang dinamakan dengan al-ghayah. Makanya orang mukmin itu selalu punya tujuan. Orang mukmin itu selalu punya harapan dari satu tujuan yang dia ingin peroleh, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya merupakan bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kenapa orang mukmin selalu mampu bangun tengah malam? Karena tujuannya surga. Kenapa orang mukmin selalu mampu untuk menjaga dirinya dengan menutup aurat? Ya. Dan tidak mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Ngawur ente. Oh, acara reuni aja dia ada dress code-nya kok. Masa orang mukmin tidak ada dress code-nya? Maka sesungguhnya ketika kenapa dia mampu menutup aurat? Karena dia kemudian tahu bahwasanya menutup aurat itu merupakan tujuan dia untuk mendapatkan surga. Kalau orang yang beriman sudah menetapkan tujuannya yang paling tinggi yaitu adalah surga, maka seluruh aktivitasnya itu akan terbaca bahwasanya semuanya mengarah kepada apa yang dia inginkan. Dan itu menjadi satu kebaikan. Sama pula ketika kita menjadi orang mukmin dan kita semoga berharap menjadi bagian dari sifatnya orang mukmin, maka orang mukmin itu pasti memiliki harapan selain harapan surga yang menjadi tujuan tertinggi dan terbesar pada kehidupan kita. Orang mukmin itu pasti punya tujuan. Orang mukmin itu pasti punya harapan. Kalau tujuan kita ke surga pasti juga ada harapan.
Dan orang mukmin itu selain memiliki tujuan yaitu adalah surga, kita ini memiliki harapan. Harapan ini tentunya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Kalau orang beriman harapannya mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting. Mungkin harapannya itu pengen supaya dia bisa kenalan dengan itu, mungkin bisa dapatkan tanda tangan itu mungkin harapan orang yang tidak terlalu beriman. Tapi kalau kita beriman, selain kita memiliki tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga, kita pasti memiliki harapan, kita pasti memiliki resolusi. Harapan dan resolusi itu pasti kita miliki. Ketika antum dan saya memiliki harapan dan resolusi apapun itu, ada yang pengen hafal Quran, ada yang pengen punya pondok pesantren, ada yang pengen supaya kita menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita, ada yang pengen punya rumah tahfidz, ada yang kepingin menjadi guru tahfidz, ataupun harapan-harapan kebaikan yang pernah kita dapatkan dan kita hari ini masih menggenggam harapan itu, maka salah satu di antara konsekuensi kalau saya dan antum memiliki harapan yaitu adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan apa yang bisa menjadikan kita meraih harapan kita. Sebagaimana kita ingin mendapatkan tujuan kita yaitu adalah surga. Karena harapan kebaikan itu menjadi anak tangga menuju kepada surganya Allah. Saya tidak bicara harapan antum itu sebagaimana orang-orang yang tidak ngaji. Kalau orang tidak ngaji itu kan harapannya begitu-begitu aja recehan. Ketemu bintang K-pop, nah itu harapan dia. Karena memang harapannya begitu. Bagaimana kemudian nanti hidungnya tidak lagi pesek, harapannya di situ. Bagaimana nanti kulitnya putih, rambutnya tidak ketombean, harapannya di situ. Tapi bagi orang yang beriman, harapannya tidak serendah itu. Tidak serendah recehan, tetapi harapan kita itu karang yang besar, gelombang yang besar, itu harapan kita. Dan ketika kita semuanya memiliki harapan yang berbeda-beda di sini, maka kita harus paham apa syariat menerangkan kepada kita supaya kita mampu mewujudkan harapan itu datang pada kehidupan kita. Apa yang harusnya kita lakukan Ustadz supaya harapan-harapan itu datang pada kehidupan kita, dan itulah yang kita sebut dengan golden wish. Golden wish itu merupakan jalan emas kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki, supaya harapan itu membuat kita kuat untuk menuju kepada tujuan, karena tujuan besar kita itu adalah surga. Harapan itu anak tangganya menuju kepada apa yang kita inginkan. Antum kalau menetapkan tujuan, saya menetapkan tujuan yaitu adalah surga, tetapi saya tidak memiliki harapan, bagaimana saya termotivasi? Makanya harapan itu membuat kita termotivasi. Makanya kalau ada orang mukmin, kapanpun itu, tidak harus selalu ketika awal tahun baru, tapi kapanpun dia membuat resolusi itu boleh, hukumnya mubah, selama harapan itu harapan kebaikan. Dan antum kalau tidak memiliki harapan, coba akhi, kalau antum tidak memiliki harapan, pulang dari sini harus membuat list harapan-harapan apa yang antum lakukan, supaya harapan itu ketika terwujud, antum tahu betapa besarnya pertolongan Allah dan membuat kuatnya antum perjalanan menuju kepada tujuan antum, yaitu adalah surga. Ada ustadz itu bicara begini, ustadz tahu nggak? Saya dulu ketika pertama kali ke Jakarta, kata beliau, banyak masjid yang dimasuki oleh beliau ketika sholat. Dia masuk ke masjid Pondok Indah, dia masuk ke masjid Al-Azhar, dan masjid-masjid besar. Dan setiap dia masuk ke masjid besar itu, setiap keluar habis sholat pada masjid itu, tahu antum harapan dia apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya nanti akan datang lagi ke tempat ini, bukan menjadi makmum, tetapi menjadi mu'alim yang mengajarkan kalimat-kalimatmu. Itu harapan dari tujuan besar yaitu surga. Ternyata beberapa tahun kemudian, apa yang dia selalu doakan ketika di pintu masjid, ketika keluar dari masjid tersebut, satu persatu masjid yang pernah beliau datangi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, ketika dia kuliah, satu persatu masjid itu meminta beliau untuk mengisi jadwal kajian tetap pada masjid-masjid yang pernah beliau doakan di pintu masjidnya. Masya Allah. Contohnya dia berdoa di pintu masjid Al-Azhar pusat Kebayoran. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah nanti kalaupun saya datang ke sini setelah saya mendapatkan ilmu yang aku pelajari, ya Allah, saya akan datang ke sini, ya Allah. Engkau berikan amanat kepada saya untuk mengajarkan ilmumu di masjid ini. Dan itu tidak perlu bertahun-tahun. Dia fokus dengan apa yang dia perbuat ketika dia belajar. Lalu akhirnya Allah panggil kembali sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika memiliki harapan. Hari ini
beliau memiliki jadwal kajian tetap di masjid-masjid yang pernah beliau masuki dan beliau berdoa di pintu-pintu masjidnya. Itu harapan. Itu harapan. Ya. Maka itu akan kemudian memberikan kepada kita apa? Kemantapan kita untuk terus menuju kepada surga. Kalau harapan di dunia dalam kebaikan-kebaikan diwujudkan sama Allah, berarti tujuan besar pun akan dimudahkan oleh Allah selama terus kita bergerak menuju kepada ridhonya Allah. Dan itu kebaikan, akhi. Maaf ya, jangan sampai nanti salah kesimpulan. Ngelihat akhwat, itulah moga-moga harapan saya dialah jodoh saya gitu. Nanti nyari nomor WA, itu namanya pacaran. Makanya itulah yang menjadikan saya ingin membahas Golden Ways ini. Masalah apa, Ustadz? Yaitu masalah ketika kita bicara tentang harapan, bicara tentang resolusi, bicara tentang keinginan, apapun yang antum miliki, ayo saya dan antum mempelajari semua informasi, semua kabar yang datang dari para ulama. Ketika para ulama menyampaikan kepada kita perkara apa saja yang menjadi golden ways-nya kita, supaya kemudian harapan itu muncul dan harapan itu terwujud pada kehidupan kita. Dan itu pengen kita pelajari pada kehidupan hari ini. Tentunya harapan itu selalu ada kaitannya dengan akhirat. Ini penting. Jadi kalau antum nanti punya harapan-harapan yang sifatnya duniawi, nah, tidak menjelaskan itu. Saya pengen punya mobil Lamborghini, Ustaz. Alah, itu ya sudahlah, itu antum sendirilah yang ngatur bagaimana. Saya membicarakan tentang satu hal. Apalagi? Apanya? Yang ditambah? Dua? Saya pegang berdua gini? Ini untuk suara di luar, akhi. Ini suara di luar, akhi. Akhi, loh, antum di luar? Oh, masuk. Atau gini aja, 5 menit ini, 5 menit ini. Nggak nyampe. Ada gitu ya. Kasihan yang di luar benar. Di luar benar? Yang di luar benar? Yuk kita pulang aja. Di luar benar? Panitia di luar nggak dengar selambi kiri dari arah saya, arah jam 10. Kalau ini dengar? Oh, Masya Allah. Berarti ini aja. Kalau pakai ini ditaruh aja ya bisa dengar, Ustaz. Oh gitu. Sudah? Ini harus begini ya? Masya Allah. Semoga para panitia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya juga ada tehnya, nggak ada tehnya dari tadi. Nggak bercanda, udah bercanda. Udah. Ini nggak less waste ini. Ini nggak less waste, saya nggak mau. Taruh ke dalam. Harus ngajinya harus less waste, kurangi plastik. Itu apa, akhi? Teh ya. Jusir sat ada nggak? Nah, itu kan harapan. Masa nggak boleh sih? Ya kalau terwujud alhamdulillah, kalau enggak ya jadi catatan. Saya cuma bercanda, akhi. Sudah, akhi, jangan banyak-banyak. Sudah, jazakallah khair. Kita akan lanjutkan. Kalau begitu, Ustaz, setelah kita mengetahui itu, apa yang kami harus lakukan? Antum ada yang saya pengen ngumrohkan ibu saya, Ustadz. Saya pengen untuk menjadi kepala sekolah di pondok pesantren, tapi apalah daya saya cuma anak STM, Ustadz. Gitu. Iqra aja 1, enggak naik-naik 2 gitu. Tapi harapan itu enggak pernah padam. Saya pengen punya pondok, saya enggak muluk-muluk, saya enggak pengen punya pabrik, macam-macam ada. Maka setidaknya harapan itu enggak salah. Selama harapan itu tidak terlalu tinggi dan harapan itu tidak terlalu melampaui batas.
Kalau harapan itu melampaui batas, baru tidak boleh. Ini apa lagi? Kopi? Oh, air putih ya, insya Allah. Nah, kita tunggu beliau aja. Habis ini apa? Nasi liwet belum ada ini kelihatannya. Bakwan juga belum. Tuh kan, mukanya grogi. Sini kamu bukain. Sini anak bukain. Sini anak bukain. Ya nggak apa-apa, kita tunggu sampai duhur. Ya Allah. Semoga beliau pahalanya paling besar di sini. Saya khawatir dia muncul lagi, ya kan? Aduh. Loh, katanya air putih. Itu teh lagi ya. Udah nggak apa-apa, sudah. Nggak usah air putih dulu. Dan antum duduk di situ aja. Ya, Ana lebih senang antum duduk daripada berdiri. Sekarang kita bahas. Sudah paham ya? Harapan, tujuan orang mukmin. Nah, ini merupakan pelajaran yang kita dapatkan dari muqaddimah. Sekarang apa sih yang kita harus lakukan supaya betul-betul kita mewujudkan harapan kita? Ada 5 yang kita ingin bahas. Kira-kira moga-moga waktunya cukup. Saya jelaskan mungkin agak pendek-pendek supaya semua dari materi itu akan terwujud. Yang pertama, kalau kita ingin sekali mewujudkan harapan kita supaya terwujud, para ulama memberikan catatan. Yang pertama itu pastikan bahwasanya kalau kita memiliki harapan, harapan yang kita miliki itu betul-betul kita niatkan, harapan itu semata-mata karena Allah. Karena barang siapa yang telah menyertakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki pada hidupnya, ketika dia menanam harapan itu di dalam hatinya dan jiwanya, lalu dia bersamakan Allah dalam setiap niat yang telah dia miliki, orang yang telah membersamakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki, bahwasanya tidak ada yang dia niatkan itu kecuali Allah, kecuali pasti Allah akan kemudian mengabulkan apa yang dia minta. Karena apa? Orang kalau sudah niat karena Allah, Allah yang akan mengurus proses akhir dari semua yang telah dia niatkan karena Allah. Masa Ustaz? Benar. Masa cuma jaga niat? Loh, benar. Mana dalilnya ketika antum mengatakan semacam itu? Oke, toib, kita datangkan dalil. Karena omongan tanpa dalil itu kan pembicaraan yang tidak perlu kita dengar. Dalilnya yaitu kalau kita membaca dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang Arab, ada seorang Arab Badui itu masuk Islam. Fa'aslama, dia masuk Islam. Pada saat itu Nabi masih di Mekah. Fahajaro, kemudian Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, beliau mewasiatkan kepada para sahabat, tolong ya diperhatikan ini Arab Badui, dikondisikan supaya nanti dia hijrah pula ke Madinah. Para sahabat melaksanakan perintah Nabi. Oke. Arab Badui itu termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah. Kenapa disebut Badui, Ustaz? Mereka tinggal di daerah tebing-tebing dan mereka tidak pernah tinggal lama, kecuali tinggalnya sementara. Pindah-pindah, itu Arab Badui. Tidak mengenal peradaban dan tidak mengenal pendidikan. Arab Badui itu ketika mendapati Nabi hijrah, setelah dia masuk Islam, dia ikut hijrah. Awal-awal Nabi ketika berada di kota Madinah tentunya kita paham ada perang, ada jihad Badar, ada jihad Uhud dan lain sebagainya. Maka termasuk di antara sahabat yang ikut dalam peperangan itu adalah Arab Badui tadi. Dalam peperangan tersebut ketika usai, maka Arab Badui itu sudah pergi duluan sebelum dibagikan ghanimah. Padahal kita paham ghanimah itu merupakan haknya kaum muslimin dalam harta perang. Saya tidak setuju kalau disebut harta rampasan perang, enggak setuju saya. Karena kok dirampas memang itu sudah jadi haknya kok. Ngerampas itu sesuatu yang sifatnya masih dipegang, itu ngerampas. Saya enggak ngerti kalau bahasa Indonesia enaknya itu apa, al-anfal itu apa ya, ghanimah itu. Harta yang didapatkan habis perang, nah itu yang paling tepat. Agak panjang Ustaz, enggak apa-apa. Tapi lebih benar daripada pendek, enggak benar juga. Ya kan? Maka Nabi membagikan ghanimah. Ketika Nabi membagikan ghanimah, Nabi tahu Arab Badui tadi ikut di dalam peperangan. Nabi tidak menjumpai. Loh,
Tadi saya lihat di medan jihad itu Arab Badui ada. Kok sekarang enggak ada? Lalu kemudian Nabi mencari mana Arab Badui. Sudah pergi duluan ya Rasulullah. Masing-masing sahabat membawa ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Nabi menitipkan kepada beberapa sahabat, ini ghanimah. Kamu berikan kepada Arab Badui itu, bahwasanya ini ghanimah, aku bagikan kepada dia karena dia berhak untuk mendapatkan ghanimah karena dia termasuk salah satu orang yang ikut berjihad. Para sahabat nyari Arab Badui tersebut dan ketemu. Dan ketika ketemu, diletakkanlah ghanimah. Arab Badui nanya, "Mahadihi?" Para sahabat yang mendapatkan titipan itu kemudian berkata, "Hadihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka." Ini ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah kepada setiap orang yang berperang. Dan kamu ikut berperang. Nah, ini bagian kamu. Nampak di wajahnya itu rasa tidak suka. Diambil ghanimah tersebut lalu bertanya, mana Rasulullah? Rasulullah di sana. Diambil dengan ghanimah yang dia dapatkan dengan kedua tangannya dia pegang. Lalu dicari Rasulullah. Ketemu dengan Nabi. Diletakkan ghanimah itu di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu berkata, "Mahadihi ya Rasulullah." Apa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan lembut menjawab, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." Ini ghanimah, aku bagikan kepada dirimu. Ini hakmu, ambil. Kita paham ya, ghanimah itu merupakan harta yang paling bersih di atas muka bumi itu harta ghanimah. Tidak ada secuil syubhat, tidak ada secuil haram, tidak ada. Ternyata Arab Badui tersebut ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi, maka Arab Badui itu mengatakan, "Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah." Loh, kok saya dikasih ghanimah? Ingat ya, Arab Badui itu cenderung agak kasar, tapi bukan berarti hatinya kasar. Orangnya lembut. Kalau yang lembut, yang kasar-kasar. Ya. Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Loh, kok saya dikasih ghanimah ya Rasulullah? Bukan karena ini saya itu ikut beriman, ikut hijrah dan ikut perang. Nabi sabar. Ya, alhamdulillah Rasulullah Muhammad yang jadi nabi. Kalau kita maumu apa? Kan gitu. Rasulullah itu lembut berkata, "Lah kamu maunya apa? Kalau ghanimah ini tidak mau." Itulah Rasulullah. Menyelesaikan masalah dengan kelembutan dalam banyak hal itu Rasulullah. Arab Badui itu berkata, "Saya itu ya Rasulullah, nanti kalau ada jihad lagi, saya itu pingin nanti tertancap panah di sini ya Rasulullah." Dalam satu riwayat saya baca tombak di sini atau panah di sini ya Rasulullah. Di sini ya. Kemudian saya tersungkur mati di jalan Allah. Maka Nabi ketika mendengar harapan dari Arab Badui tersebut, antum tahu apa yang diucapkan Rasulullah? Kalimat pendek tetapi nusuk. Kalau bahasa kita apa? Makjleb. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "In tasduqillaha yasdukka." Coba kita ulangi bareng-bareng. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu memang benar, apa yang kamu katakan bahwasanya kamu ingin tersungkur mati syahid, betul-betul kamu ucapkan itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan apa yang kamu harapkan. Insya Allah ya, kalimat indah itu. Arab Badui itu pisah dari Rasulullah. Terjadi peperangan berikutnya, Arab Badui ikut peperangan berikutnya, dan ketika terjadi peperangan berikutnya, ketika dia ikut, maka termasuk orang yang meninggal dunia mati syahid di dalam peperangan. Ketika satu persatu jenazah itu dibawa oleh para sahabat untuk dikebumikan, maka Rasulullah itu tiba-tiba kaget. Dilewati sama seseorang yang beliau itu tahu. Nabi berkata, "Sini. Adalika huwal A'rab?" Apakah itu adalah Arab Badui? "Iya ya Rasulullah." Yang pernah mengatakan kepada diriku dengan menolak ghanimah, lalu berkata bahwasanya dia ingin tertancap tombak atau panah di lehernya sini. "Betul ya Rasulullah." "Apakah ini dia?" "Betul ya Rasulullah, ini adalah dia." Masya Allah. Rasulullah kemudian akhirnya melepaskan jubahnya. Kemudian beliau itu diselimuti dengan jubahnya Nabi. Lalu kemudian Rasulullah sholat jenazah. Di akhir sholat jenazah itu Rasulullah kemudian berdoa, "Allahumma
hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dhalika. Ya Allah, ini hambamu, dia berperang, dia terbunuh di jalanmu ya Allah, dan akulah yang akan menjadi saksi untuknya kelak pada waktu hari kiamat. Hadis itu memberikan kepada kita banyak pencerahan ikhwan. Kalau kita kaitkan dengan perkataan singkatnya Nabi, intas dukillah yastuka. Kalau kamu niatkan apapun ini karena Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua niat yang telah kita miliki. Maaf ya ikhwan, kalau antum, saya ingin memiliki harapan dan ingin terwujud harapan itu dalam kehidupan kita, lalu mengandalkan kekuatan kita, halah manusia itu lemah. Wong manusia ketawa dan menangis itu aja nunggu dari Allah kok. Tetapi kalau kita memiliki harapan dan kita ingin harapan itu terwujud pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kunci pertama, golden wish yang pertama kalau kita memiliki harapan kebaikan, walaupun di mata orang itu kelihatannya mustahil, tapi selama harapan itu kita kaitkan dengan Allah, harapan itu akan diselesaikan oleh Allah proses akhirnya. Allah cuma minta satu, bersamakan harapan itu semata-mata kita niatkan untuk Allah. Kita lihat Arab Badui. Arab Badui itu bicaranya apa? Saya ingin tersungkur dengan panah di sini ya Rasulullah. Dan ternyata wafatnya Arab Badui itu bukan karena dipukul, bukan karena ditendang, bukan karena ditebas pedang dengan kakinya. Tapi Allah itu mengabulkan persis dan detail sebagaimana dia sampaikan. Allah tidak matikan dia karena tusukan pedang, Allah tidak matikan dia bukan tusukan perut, Allah tidak matikan dia karena tebasan pedang di kakinya, tapi Allah matikan Arab Badui persis dengan redaksi kata yang dia ucapkan di hadapan Rasulullah ketika Nabi mewasiatkan ikhlaskan permintaan itu karena Allah, diikhlaskan permintaan itu karena Allah, dan Allah yang menyelesaikan proses akhirnya. Itu jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki dalam kehidupan perjalanan hidup saya. Dulu saya sering bertanya, ada seorang ustadz yang saya cintai, beliau itu cuma tamatan mu'alimin, tapi kenapa kok bisa punya pondok, ribuan santrinya, sudah banyak yang keluar negeri, padahal ilmunya beliau dulu mentoknya di mu'alimin, sempat melanjutkan sebentar tapi juga tidak resmi, tapi muridnya mungkin hari ini kemana-mana, banyak yang keluar negeri, banyak yang membaktikan hidupnya untuk dakwah, padahal dia cuma tamatan aliyah. Tapi maaf, saya sering melihat teman-teman saya doktor, magister, tapi sampai hari ini pun belum bisa memiliki pondok pesantren. Kenapa ada orang yang cuma tamat aliyah bisa memiliki pondok pesantren, padahal secara logika kita harusnya dia magister, harusnya mungkin dia doktor baru bisa memiliki pondok pesantren. Disitulah jawabannya, ternyata dia telah membersamakan Allah. Husnudzon saya, beliau ini telah membersamakan niatnya karena Allah, maka Allah yang mengurus akhir dari apa yang tidak terjangkau oleh kekuatannya, dan Allah yang menyelesaikan. Inilah jawaban dari pertanyaan saya ketika saya dulu memiliki seorang guru. Jadi saya dulu kuliah sembari saya ikut tahfidz, paginya tahfidz, sorenya tahfidz, pagi sampai sorenya saya kuliah Fakultas Syariah. Guru tahfidz saya namanya Ustadz Awaludin Batubara, Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi Ustadz Awaludin Batubara itu tidak pernah kehabisan sesuatu untuk membuat saya itu kagum. Apa kekaguman saya? Beliau buta tapi hafal Quran, ikhwan. Buta tapi hafal Quran. Bukan hanya hafal Quran, sampai nomor ayat aja beliau hafal. Coba antum bayangkan, menghafal nomor ayat itu susah. Saya itu kalau menghafalkan di sisi beliau, kalau beliau mengingatkan saya tentang kesalahan, beliau tidak menyebutkan ayatnya, menyebutkan dulu nomor ayatnya. Nomor An-Nisa tadi 37 salah, kurang panjang. Yang 42 kurang pendek. Saya tuh masih nyari nomor yang mana, 37 yang ini, 42 yang ini. Karena menghafalkan ayat itu lebih mudah daripada menghafalkan nomor ayat. Contoh, antum saya tanya, minal jinnati wan nas, ayat berapa? Antum hitung dulu kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu kadang-kadang masih nanya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin, satu ayat atau 2 ayat Ustaz. Nah, kan? Tapi beliau itu kemudian hafal ayat. Saya itu ketika ngelihat beliau, Ustaz ini hafal Quran dari semenjak kapan Ustaz? SMP.
Pada waktu SMP sudah mulai kehilangan matanya, penglihatannya. Berarti kalau orang buta menghafalkan Quran itu ikhwan harus dengar dulu, direkam dulu, baru masuk kepada hafalannya. Kalau kita yang punya penglihatan itu kan tinggal baca. Tapi kenapa orang yang justru lebih rumit untuk menghafalkan Quran, tapi justru hafal Quran sampai nomor ayatnya, tetapi kita yang punya penglihatan selalu 3 surat yang terakhir yang kita hafalkan. Nah, itu kenapa? Makanya jawabannya cuma simple. Allah itu mendapati dirinya telah disertakan olehnya ketika menghafalkan Quran. Ketika Allah sudah disertakan oleh beliau, maka Allah yang mengurus akhirnya. Dan Allah jadikan beliau itu hafal Quran. Dan hafal Qurannya dobit. Anak belum pernah mendapati orang yang hafal Quran sedobit beliau. Dobit itu mungkin artinya betul-betul apa sampai mendasar. Makanya dulu ada salah satu teman beliau datang ke pondok. Ketika datang ke pondok, maka temannya beliau Ustaz Awwaluddin itu cerita sama kami sebagai santrinya sore hari. Kalian itu belajar sama masternya orang yang hafal Quran. Terus saya tanya, kenapa begitu Ustaz? Gitu. Iya, saya itu temannya beliau dulu hafal Quran. Saya ceritakan bagaimana kisah nyata tentang Awwaluddin. Dulu kami mau ujian surat Yusuf. Semua santri sibuk menghafal. Lah beliau menghafal di atas sajadah. Karena mungkin kelelahan, ketiduran dia. Bagaimana kami tahu beliau ketiduran? Karena beliau tidur, mulutnya terbuka nganga. Tiba-tiba ketika kami membiarkan dia tidur, karena biasa mungkin kelelahan santri ketika menghafal, kami menghafal. Tiba-tiba kami kaget, Awwaluddin ini ngigonya surat Yusuf dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tidak ada yang salah, padahal ngigo. Antum sadar tidak sadar, tidak hafal-hafal antum. Beliau itu tidur surat Yusuf, bangun-bangun, kami itu geleng-geleng. Mungkin kalau sudah ada handphone mungkin direkam. Semua kami geleng-geleng. Masya Allah, Allah berikan apa sama orang ini kelebihan itu menghafalkan Quran ini. Beliau kemudian ketika bangun terus merapikan sajadahnya, terus kemudian mulai menghafalkan kembali surat Yusuf. Temennya itu nyolek dia, mau ngapain Din? Mau ngafal murojaah surat Yusuf. Alah, nggak usah murojaah lagi. Wong kamu ngigo aja ndak ada yang salah kok ngigo. Nggak usah murojaah. Nah itu tuh nyata. Makanya kemudian di situ kita paham, kita ini selama ini apapun niatnya ikhwan, antum niatnya pengen hajikan orang tua, pengen ngumrahkan orang tua, pengen sesuatu, pengen punya Islamic Center ataupun yang lainnya, satu, pastikan niat itu karena Allah. Kalau niat itu semata-mata karena Allah, biar Allah yang menyelesaikan dengan caranya yang besar untuk menyelesaikan masalah harapan kecil yang kita miliki. Karena Allah Maha Besar, maka mudah untuk menyelesaikan harapan-harapan kecil yang kita miliki pada kehidupan kita. Makanya kata-kata intasdukillaha yasdukka itu harusnya menjadi motivasi iman kita. Jadi tidak perlu kita kata-kata motivator gitu sebenarnya kalau kita mengambil perkataan Rasulullah. Karena perkataan Rasulullah itu betul-betul luar biasa selama kita mentadaburi perkataan Nabi. Karena tidak ada orang yang mampu menggerakkan orang dengan sedemikian kuatnya kecuali Rasulullah. Makanya ada sebuah kisah nyata lagi saya sampaikan. Mungkin antum pernah lihat di YouTube salah satu masyayikh. Ada salah satu syekh itu cerita dia punya halaqah hifdzul Quran ya di tanah haram. Antum tahu kan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu kan banyak halaqah-halaqahnya. Halaqah di situ ada halaqah kitab Riyadhus Shalihin, halaqah tafsir, halaqah hadis dan lain sebagainya. Maka salah satu halaqah yang ada dimiliki oleh syekh itu halaqah hifdzul Quran, halaqah menghafalkan Quran. Pesertanya rata-rata anak muda di bawah 30 tahun. Maka ada salah satu pemandangan yang datang saat itu adalah ada seseorang tua datang, rambutnya sudah beruban.
Lalu datang, dikiranya syekh tersebut ini cuma sebentar aja ini. Ketika datang maka duduk. Pertama-tama syekhnya tidak terlalu terganggu. Lama dia melihat orang tua itu kok semakin mendekat kepada halaqah hifdzul Qur'annya. Maka akhirnya syekh itu bertanya, "Masya'nuk? Kamu ngapain Pak di sini Pak?" Kemudian orang itu menjawab, orang tua sudah beruban gitu. Orang itu berkata, "Saya ingin menghafalkan Quran, Syekh." Orang Saudi dia. Syekhnya ya tagharrab, dia itu merasa asing dengan harapan orang tua itu. Jadi dia betul-betul yastagrib. Kemudian syekhnya nanya, "Kam umruk Pak?" "Fokus sitin." "Kamu umruk? Berapa umurmu?" "Di atas 60." "Alah, kalau di atas 60 enggak usah menghafalkan Quran Pak. Perbanyak aja tahajud, sholat sunnah, banyak sedekah, insya Allah selamat." Kemudian syekhnya memperhatikan kembali kepada halaqah hifdzul Qur'annya, anak-anak muda. Loh, ternyata orang tua itu tidak beranjak pergi. Kan kita paham ya, masyayikh itu ada yang banyak bicara, ada masyayikh yang bicaranya itu pendek-pendek. Ngomong sudah seperlunya aja. Dia langsung merhatikan, tidak lagi memperdulikan bapak tua itu. Lama dilihat anak orang tua itu masih di situ. Syekh itu nanya, "Loh Pak, ngapain lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran Syekh." Syekh itu kemudian bertanya, "Apa sih Pak motivasinya Bapak sampai ingin untuk menghafalkan Quran itu apa? Bapak ini sudah beruban, sudah sepuh Pak, sudah tidak berada pada golden age-nya orang untuk menghafalkan Quran. Sudah Pak, banyak ibadah aja, yang sunah-sunah dikerjain." Tapi orang tua itu menjawab, ada satu jawaban luar biasa. Orang tua itu berkata, "Syekh, saya itu baru mendengar satu hadis yang membuat saya terbelalak. Walaupun saya sudah mendengarnya cukup lama." "Apa hadis yang Bapak dengar?" "Saya mendengar sebuah riwayat Syekh. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu berarti rumah kuburan. Saya mendengar hadis ini sudah lama, tapi saya itu baru tersentuh gitu. Terus apa hubungannya dengan hifdzul Qurannya Bapak?" "Iya." "Gimana saya tidak tersentuh Syekh? Kalau rumah tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan, berarti dada yang tidak ada hafalan Qurannya ini kan dada kuburan. Dan saya tidak mau kalau saya mati, dada kuburan ini karena tidak membawa hafalan Quran, dada kuburan berhimpitan dengan tanah kuburan." Soalnya hadis itu kalau sudah ditadaburi itu bisa dalam maknanya. "Saya tidak mau, dada saya ini dada kuburan Syekh, nanti berhimpitan dengan tanah kuburan." "Nah, terus Bapak apa?" "Ya saya ingin izinkan untuk menghafalkan Quran." Terus kemudian syekhnya menerima. "Oke, nggak apa-apa, silakan Bapak, kalau memang kuat hafalin Quran, silakan masuk ke sini nanti." Terus kemudian syekh itu berkata kepada bapak tua itu, kata-kata apa? Beliau iktibas. Tahu iktibas? Iktibas itu ngambil dari hadis atau ngambil ayat untuk menjadi perkataan. Syekh itu kemudian berkata kepada orang tua tersebut, "In tasdukillaha yastuka." "Pak, pesan saya satu ya. Kalau Bapak jaga niat Bapak ketika menghafalkan Quran ini karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan apa yang sudah Bapak niatkan semata-mata untuk Allah." Pisah. Hari berikutnya orang tua itu datang nyetor hafalan. Hari itu datang nyetor hafalan. Datang nyetor hafalan, nyetor hafalan, nyetor hafalan, nyetor hafalan, ikhwan. Dan antum tahu 3 tahun beliau hafal Quran. 3 tahun beliau hafal Quran. Setelah hafal Quran, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia. Persis sebagaimana harapan yang dia miliki. Apa harapannya? Dia pingin dadanya itu dada Quran untuk menerangi tanah kuburannya. Dan Allah kabulkan 3 tahun orang tua di atas 60 tahun menghafalkan Quran. 3 tahun dia berjuang menghafalkan Quran.
3 tahun itu pula Allah yang menyelesaikan apa yang dia harapkan dan Allah kabulkan. Disitulah kita dapetin. Itulah dahsyatnya seseorang kalau sudah menetapkan niatnya karena Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya faham. Harapan itu tidak boleh pupus. Ya? Harapan itu tidak boleh pupus. Harapan itu harus ada. Makanya kalau harapan itu betul-betul ada, harapan itu yang menyelesaikan itu Allah. Walaupun harapan itu tampaknya mustahil. Antum pernah melihat Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah itu menyebutkan satu riwayat. Dan riwayat ini ada pula dalam riwayatnya Imam Ahmad. Umar bin Khattab itu berdoa meminta harapan. Harapannya apa Umar bin Khattab? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyyika. Umar bin Khattab itu beberapa bulan sebelum meninggal dunia ada harapan yang dia kemukakan kepada Allah. Apa harapan yang dia kemukakan kepada Allah? Ya Allah, aku pengen mati syahid. Tapi mati syahidnya di kota nabimu, tidak di kota yang lainnya. Ketika permintaan itu diminta sama Umar bin Khattab, ada satu sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, itu berkata, wahai Umar, bagaimana kamu meminta mati syahid, tapi mati syahidnya di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Padahal saat itu kota Madinah lagi damai. Kota yang paling damai pada saat itu dan paling aman itu kota Madinah. Tidak ada konflik jihad. Tidak ada jihad saat itu. Jihad itu adanya di Syam, di perbatasan-perbatasan dengan Persia dan Romawi, tapi bukan di Madinah. Maka sahabat itu mengingatkan Umar, kalau minta mati syahid itu jangan di kota Nabi, wahai Umar, karena susah mendapatkan mati syahid di sini. Tapi Umar itu yakin, dia tetap berdoa bahwasanya Allah itu akan memberikan apa yang diminta olehnya. Dan antum tahu Allah kabulkan karena niat yang dimiliki sama Umar ini mungkin ikhlas karena Allah. Umar bin Khattab mati syahid. Mati syahidnya tidak di Syam, tidak pula di Mesir, tidak pula di daratan-daratan yang jauh, mungkin kemudian di Andalusia, enggak. Tapi meninggalnya Umar bin Khattab di kawasan yang diminta sama Umar bin Khattab, yaitu adalah kota nabinya, ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Disitulah kita dapetin orang kalau sudah meniatkan karena Allah itu pasti Allah akan selesaikan proses akhirnya. Antum kalau pernah mendengar saya menyampaikan di salah satu kajian, ada tukang becak di Surabaya. Beliau itu keinginannya adalah pengen haji, tapi apalah daya dia tukang becak. Tapi keinginan untuk haji itu tidak pernah pupus, tidak pernah sirna di dalam pikiran dia. Dia nabung sedikit demi sedikit. Padahal kalau menurut kalkulasi hitungan kita, orang yang becak itu di Surabaya itu dapat berapa untungnya, dikurangi dengan uang makannya. Tapi dia tidak pernah merasa putus asa untuk terus meminta supaya dia menjadi tamunya Allah, menjadi orang yang haji. Keunikan dari tukang becak ini sederhana, ikhwan. Keunikannya apa? Dia selalu menyediakan, selalu menjadikan hari Jumat itu hari untuk beramal. Hari Jumat digratiskan siapapun yang naik becaknya atas nama sedekah dengan harta, atas nama sedekah dengan tenaga. Maka kemudian pada hari Jumat selalu ada orang yang naik. Kalau dibayar dia tidak mau atas nama sedekah, banyak orang senang ketika kemudian dia tidak mau dibayar. Sampai satu waktu Allah menakdirkan beliau bertemu sama orang kaya. Ketika datang ke Surabaya, Allah bolak-balikan hatinya. Saya kok pengen naik becak ya. Di antara ribuan orang yang becak di Surabaya, Allah temukan dengan beliau di pada hari Jumat. Naiklah kemudian becak tersebut mengelilingi sebagian wilayah Surabaya. Selesai, orang kaya tersebut ingin membayar. Orang becak itu berkata, Pak, tidak usah Pak. Loh, kok tidak usah, kenapa? Saya itu kalau hari Jumat tidak memungut tarif Pak. Loh, kenapa Pak? Saya ingin sedekah dengan tenaga saya, karena saya tidak bisa sedekah dengan harta saya. Insya Allah. Orang kaya itu betul-betul terpesona dengan jawaban tukang becak itu.
Pulang dia ke hotelnya, dia suruh stafnya nyari tukang becak itu, nyari alamatnya, rumahnya di mana, dan dipanggil pada lain kesempatan untuk menemui orang kaya tersebut. Dan orang kaya itu tidak ada pikiran untuk ngasih hadiah, kecuali hadiahnya itu bukan dikasih hadiah motor, bukan dikasih hadiah mobil, bukan dikasih hadiah umroh, bukan dikasih hadiah apapun. Orang kaya itu hanya ingin memberi satu, saya ingin memberikan kepadanya hadiah, yaitu adalah menghajikan beliau dan istrinya, dan beliau akhirnya haji. Apa yang dia tabung langsung terwujud untuk menjadikan dia mampu melaksanakan perjalanan hajinya. Terus ya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita faham. Yang pertama, yang menjadikan akhirnya kita mengetahui tentang golden ways-nya kita. Kalau kita ingin sesuatu, pastikan apapun niat itu adalah karena Allah, maka Allah yang akan membersamakan apa yang telah kita tanam. Karena apa yang kita tanam, kalau sudah ada Allah pada setiap apa yang kita jadikan harapan, harapan itu yang Allah akan wujudkan, dan itu mudah bagi Allah. Itu yang pertama. Waktunya jam berapa? Sudah? Masih ada waktu. Yang kedua, para ulama lalu kemudian mengatakan golden ways yang kedua. Golden ways yang kedua bagi setiap mukmin kalau dia memiliki harapan sederhana. Para ulama lalu kemudian menyampaikan yang kedua, berbaktilah kita kepada orang tua kita dan rapikanlah hubungan kita dengan orang tua kita, maka Allah itu akan memberikan kualitas pada kehidupan kita dan memberikan harapan kebaikan pada kehidupan kita ketika orang itu baik hubungan dia bersama orang tuanya. Antum harus paham, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatu minha ila maqrunatun biqariniha. Ada 3 pengamalan ayat yang Allah tidak akan terima 3 pengamalan ayat ini sampai kita menyertakan amal penyertanya. 1, Allah tidak akan pernah menerima sholat kita sampai kita membayar zakat. Makanya selalu bergandengan aqimus sholata wa atuz zakah. 2, iman kepada Allah tidak akan diterima sampai kemudian kita beriman kepada Rasulullah. Makanya kita menjumpai atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, Imam Ibnu Abbas menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair, syukurnya manusia kepada Allah tidak akan diterima sampai dia berterima kasih dulu kepada orang tuanya. Sebagaimana di dalam surat Luqman ayat ke-14, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu dan kepadaku kalian akan kembali. Kalau kita mengambil pijakan bahwasanya dari dalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disitulah kita faham orang yang mengatakan dirinya bersyukur, melakukan ketaatan, melakukan perjuangan, melakukan aktivitas dakwah, dan dia mengatakan ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tapi maaf, sembari antum melakukan semua perkara itu, membuat netes air mata ibu antum, kemudian membuat sedih bapak antum dalam kamar terpojoknya atas kelakuan kita yang tidak memuliakan dan berterima kasih kepada mereka, maka kalau begitu Allah akan menutup pintu langit dan Allah tidak akan pernah menerima syukur kita, karena syukur kita punya rukun. Antum tahu rukun? Rukun itu wujuduhu wujudun adamahu adamun. Rukun itu kalau ada mengadakan satu hukum, kalau dia tidak ada meniadakan satu hukum. Rukunnya kita berterima kasih kepada Allah itu berterima kasih dulu kepada ibu dan bapak. Semua salaf sepakat dengan perkara itu. Bahkan maaf ya, masyarakat jahiliyah boleh syirik, masyarakat jahiliyah boleh nanam anak perempuan. Tapi para ulama mengatakan masyarakat jahiliyah itu baik sama orang tuanya mereka. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah pilih nabinya itu turun di orang Arab? Bukan karena mereka semata-mata adalah kaum yang jahiliyah, tapi ada alasan yang lainnya. Karena mereka adalah kaum yang paling baik sama ibunya dan orang tuanya. Makanya kalau ada orang dia berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada air susu yang dia dapatkan dari ibunya, dia tidak berterima kasih kepada keringat yang mengkristal dari seorang ayah sampai mendidik dia sampai hari ini, maka demi Allah
walaupun dia sujud panjang isya sampai subuh, tapi sembari kemudian dia setelah itu mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya meneteskan air mata, demi Allah ibadah kita yang lama tidak sepadan untuk membayar dosa kita ketika melukai hati orang tua kita. Orang yang ingin merapikan kualitas hidup itu simple, merapikan kualitas hubungannya dia dengan orang tua. Antum lihat tidak ada orang sukses kecuali pasti antum akan lihat bagaimana sikapnya kepada ibu dan bapaknya. Kalau kita melihat ada orang yang porak-poranda dalam hidupnya, masalahnya banyak, tidak berkualitas hidupnya, maka pasti adalah karena dimulai kualitas yang buruk dia bersama dengan orang tuanya. Karena orang yang tidak pernah memperbaiki hubungannya dengan orang tua, Allah tidak ada hajat untuk memperbaiki kualitas dalam hidupnya. Makanya sampai kemudian kita dapatkan Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah balas 2 kali kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Sholat antum, saya bisa jadi tidak dibalas oleh Allah di dunia, tetapi dibalasnya di akhirat. Sedekah antum, sedekahnya saya, bisa jadi kita itu tetap miskin walaupun kita rajin sedekah, tapi Allah membalasnya nanti ketika kita di surga. Umrahnya antum, umrahnya saya, bisa jadi dibalasnya oleh Allah itu nanti di surga, bisa jadi. Tapi ada satu amal kebaikan yang Allah tidak mungkin akan menundanya untuk membayar atas kebaikan itu, kecuali kata Rasulullah, kebaikan kita kepada orang tua itu dibalas oleh Allah 2 kali. Yang pertama dibalas oleh Allah di dunia, yang kedua dibalas oleh Allah di akhirat. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu riwayat yang sahih, dalam riwayat itu Nabi mengatakan, babani maftuhan muajjalan uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 pintu dosa, yang mana kalau 2 pintu dosa itu dilanggar sama manusia, maka hukumannya itu 2 kali. Yang pertama di dunia, yang kedua itu pasti di akhirat. Apa 2 dosa? Hukumannya 2 kali Allah timpakan kepada pelaku dosa itu. Yang pertama al-baghyu, yaitu orang yang dolim sama orang yang beriman, maka balasannya 2 kali, di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Makanya orang yang dolim sama orang mukmin, walaupun hari ini ketawa-ketawa, dia akan ketawa dia sebelum mati, karena Allah tidak pernah menyelisih dari apa yang menjadi kabar dari Rasulnya. Yang kedua, kata Rasulullah, al-uquq, orang yang durhaka kepada orang tua, maka balasannya dari hukuman itu dibalas oleh Allah di dunia, sebelum nanti dibalas lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya maaf ikhwan, kalau antum pernah membaca perkataan Imam Ibnu Abbas dalam kitabnya Al-Kabair, di depan surga, di atas neraka ada sebuah tempat yang disebut A'raf, tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Tidak di surga, tapi tidak pula di neraka. Maka Ibnu Abbas itu berkata, tempat itu bagi orang yang berjihad di jalan Allah, terbunuh dan wafat di jalan Allah, dan niatnya untuk membela kalimat Allah. Tapi ketika dia terbunuh membela kalimat Allah, tetapi disertai dengan durhaka dia kepada orang tua, maka akhirnya dia ditempatkan di depan surga, di atas neraka sampai menunggu keputusan Allah. Kenapa dia tidak bisa berada di neraka? Karena darah yang menetes untuk membela kalimat Allah diharamkan api neraka untuk mampu membakar darah itu. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena surga yang berjumlah 8 pintunya itu tidak akan pernah mampu dilewati sama seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Maaf ikhwan, kalau urusan jihad yang merupakan puncak tertinggi dalam Islam ternyata tidak bisa otomatis memasukkan orang itu ke dalam surga disebabkan dia durhaka kepada orang tua, loh apalagi kita yang selama ini tidak ngapa-ngapain. Makanya kalau ada orang ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, sebenarnya simple, rapikan hubungan antum sama orang tua. Allah pasti akan merapikan kualitas kehidupan kita. Sering tidak antum melihat ada teman antum S2, S3, mungkin sekarang dia pinter, tapi masya Allah dengan apa yang dia miliki harusnya itu posisinya di sini, tapi dia sekarang posisinya di sini. Padahal semua keistimewaan itu dia miliki pada kehidupan itu. Kenapa? Kok posisinya di sini padahal dia itu harusnya di sini? Itu pasti ada yang kurang beres antara hubungan dia dengan orang tua. Karena kalau orang yang baik hubungannya dengan orang tua, Allah yang akan memberikan balasan itu yang terbaik kepada orang yang telah memperbaiki pintu surganya. Ikhwan, saya, antum memperbaiki pintu tengahnya kita di surga, maka sesungguhnya urusan akhirat kita kalau kita sudah perbaiki, urusan dunianya itu dibereskan sama Allah. Makanya kalau sering kita berkata, apa sih yang menjadikan kehidupan kita sukses dunia dan akhirat? Bukan nilai IP yang tinggi, bukan karena link yang bagus,
bukan karena kita pinter bahasa Inggris, bukan karena kita pinter dengan berbagai macam teori. Alah, banyak orang yang kita lihat pinter, doktor, hidupnya tidak berkualitas. Dengan istrinya, dengan anaknya, hidupnya selalu penuh dengan masalah dalam kehidupan yang dia lewati. Tapi maaf, kadang-kadang kita mendapati ada teman kita di SD nggak terlalu pinter, yang dia cuma ranking 40, padahal muridnya cuma 25, ya kan? Tapi kenapa kok kehidupannya dia berkualitas? Kehidupan berkualitas itu tidak saya mengatakan itu kaya, tapi baik, sama anaknya baik, sama kehidupan di sekitarnya juga baik. Salah satunya adalah karena dia baik kepada orang tuanya. Makanya sampai kita mendapati ada sebuah tulisan yang bagus, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para salafus salih. Orang yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, Allah akan buat kehidupannya itu kayak raja. Siapapun orang yang memperlakukan orang tuanya itu kayak pembantu, Allah yang akan buat bagaimana kehidupan dia sebagaimana pembantu. Karena begitulah cara Allah ketika menempatkan setiap anak. Makanya orang dalam kehidupannya punya harapan besar, tapi berantakan hidupnya bersama orang tua. Ibunya sering meneteskan air mata, bapaknya itu sedih memikirkan ulah apa yang dia perbuat. Ketika dia menempatkan orang tuanya itu seakan-akan tidak penting setelah dia mendapatkan makom ilmu, lalu dia rendahkan orang tuanya. Tidak akan beres hubungan kita dengan Allah selama tidak beres hubungan kita dengan yang memberikan air susu dan memberikan keringat pada kehidupan kita. Makanya maaf ikhwan, sampai istimewanya kita berbuat baik sama orang tua. Maaf, termasuk ibadah yang diwariskan kepada keturunan kita itu ibadah kita bersama orang tua. Ternyata ibadah itu memiliki keserupaan dengan penyakit. Penyakit itu ada dua kalau kita sederhanakan. Ada penyakit yang sifatnya penyakit itu tidak membawa dampak pada keturunan. Ada penyakit yang dampaknya itu membawa pada keturunan. Kanker tidak membawa dampak pada keturunan. Gula membawa dampak pada keturunan. Ternyata para ulama salaf itu berkata, ada satu ibadah itu kayak penyakit yang membawa pada keturunan. Itu sampai keturunan kita pun akan dicetak oleh Allah sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Wahab bin Munabbih, salah satu ulama salaf, sampai beliau berkata, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Anak yang baik sama orang tuanya, Allah pasti cash dan kontan ngasihkan dia anak yang baik kepadanya persis sebagaimana dulu dia baik kepada orang tuanya. Anak yang tidak baik sama orang tuanya, cash dan kontan Allah akan pasti ngasihkan kepada dia anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tuanya. Maaf ikhwan, ada orang tua tidak sholat, anaknya mungkin sholat. Ada banyak orang tua tidak puasa, mungkin anaknya puasa. Ada banyak orang tua itu malas kalau mau umroh, tapi anaknya rajin umroh. Tapi maaf, kalau ada anak dia tidak baik sama orang tuanya, pasti anak itu pun akan tidak baik sama dia. Itu ketentuan dari Allah. Makanya Sabit Al-Bunani pernah dapatin ada orang di tengah pasar ditampar sama anaknya. Ketika Sabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, marah mau dipukul orang tersebut, maka orang tuanya nahan, jangan dipukul dia wahai Sabit. Loh, dia mukul kamu. Maka orang tuanya berkata, hari ini saya membayar atas utang saya dulu ketika saya pernah nampar ayah saya. Di pipi yang sama, pada posisi inilah saya ditampar anak saya hari ini, dan itulah bayaran yang saya harus dapatkan. Atau mungkin pernah lihat di YouTube, ada di YouTube masih viral itu. Ada orang tua di daerah Timur Tengah, dia memasang semua CCTV-nya itu rumahnya dengan CCTV. Dia duduk bersama dengan orang tuanya di sini. Orang tuanya tiba-tiba itu sepuh bawa koran, ngomong sesuatu, dia bilang, "Saya lagi sibuk, Pak." Mulai lagi, "Saya lagi sibuk, Pak." Orang tuanya bawa koran. Ketika mendapati dua kali anaknya mengatakan semacam itu, orang tuanya pura-pura baca. Orang tua ikhwan, maaf, memahami orang tua itu tidak bisa pakai telinga, karena mereka itu pembohong. Ketika mereka itu sengaja untuk mengorbankan kepentingan mereka untuk kita, makanya memahami orang tua itu jangan pakai telinga, harus pakai hati. Maka dia mengatakan, "Saya sibuk, Pak." Orang tua itu langsung pura-pura baca Quran. Kemudian dia melanjutkan untuk menulis di laptopnya itu, karena dia owner beberapa perusahaan. Baru sebentar dia lagi nulis, anaknya turun dari lantai yang kedua. Lalu dia meminta tolong sama anaknya, "Tolong ambilkan minum nak di atas meja itu." Anaknya sembari pegang handphone. "Saya lagi sibuk, Pak." Udah ditunggu teman-teman di luar. Ambillah sendiri itu, kemudian minuman cuma di atas meja, ditinggalkan. Orang itu terbengong-bengong. Dia berkata, "Belum kering saya ngomong sibuk sama orang tua saya, cash dan kontan. Allah ngirimkan anak yang mengatakan sibuk sama saya persis dengan apa yang saya omongkan kepada orang tua saya." Itu orang tua. Makanya kalau antum
Tidak pernah peduli. Antum siksa orang tua antum dan saya nih. Kok siksa orang tua kita dengan kerinduan sampai tidak pernah nelpon gara-gara kita sudah mapan hidupnya. Monggo, silakan. Tapi maaf ya, jangan kaget kalau nanti Allah akan kirimkan anak yang juga tidak mau nelpon antum, selalu mengatakan bahwasanya hidupnya lagi senang dengan apa yang dia usahakan, lalu tidak butuh untuk nelpon antum dan saya. Ketika kita sudah bungkuk, ketika rambut kita sudah beruban, kita kemudian tidak pernah ditelepon sama anak kita, lalu kita protes, kenapa kamu tidak pernah nelpon kepada saya? Tanpa kita sadari langit yang jawab, loh bukannya dulu kamu juga jarang nelpon sama orang tuamu? Bisa jadi kita nanti anak kita gede, kita kemudian mendapati kok anak saya tidak empati, saya sudah sakit, kok kemudian ngelos-ngelos kaki saya. Langit yang jawab, lo bukannya dulu kamu ketika dapati orang tuamu sakit, kamu tidak pernah punya empati. Bisa jadi kita tidak punya uang, lalu kemudian kita dapetin anak kita bakhil, ngasih uang ke kita, nih pak, ambil bi, 500.000 hemat-hemat, keadaan susah. Ngambil kita dengan tetesan air mata, lalu kita berkata kenapa ya Allah, tanpa kita sadari itu hanyalah rekaman ulang yang Allah cetak untuk anak kita, persis sebagaimana ucapan dulu kita kepada orang tua. Makanya maaf ikhwan, golden wish yang kedua, para ulama salaf itu sepakat kalau antum dan saya memiliki harapan kebaikan. Maaf ikhwan, semua yang kita dapatkan hari ini, semua keutamaan yang kita dapatkan, semua posisi yang kita peroleh hari ini, itu bukan karena kita pinter, enggak. Bukan karena kita ini memiliki keistimewaan, enggak. Tapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, karena sujud panjang ibu kita, karena ketulusan bapak kita yang rela untuk merelakan apapun yang mereka miliki untuk kita. Loh banyak orang itu kalau pinter itu jadi owner, jadi komisaris gitu, ngerasa bahwa saya pinter, IP saya kumlot, lalu dia merasa mendapatkan itu semuanya. Salah tuh. Kita ini sebenarnya kalau hanya mengandalkan kekuatan kita mungkin cuma orang yang di pinggir jembatan. Tapi karena Allah tahu ada orang tua dengan ketulusannya, dia rela untuk tidak pintar supaya anaknya pintar. Dia rela untuk tidak beli baju ikhwan supaya kita dibayarkan sekolah kita. Lalu dengan ketulusan mereka mengetok pintu langit di tengah malam orang tua kita dengan mukena putihnya, mungkin sajadah birunya, dia berdoa kepada Allah di tengah malam. Yang kita dapatkan itu hari ini bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita ini istimewa, tapi karena orang tua kita. Makanya saya tuh jengkel betul kalau ada orang hijrah lalu kata-katanya kasar sama bapak dan ibunya. Terus saya bilang kalau jalan Allah aja menjadikan kamu kasar sama orang tuamu, terus yang bisa membuat kita ini lembut sama orang tua kita itu jalannya setan. Kalau jalan Allah aja membuat kita kasar sama orang tua kita. Kalau ada orang yang mengatakan orang tua saya bodoh Ustaz, bukankah orang tua kita bodoh itu kan gara-gara kita. Ibu kita dulu ngaji, baru kita didudukkan sebentar, kita rewel, kita nangis, ibu kita dilihatin teman-temannya, Mbak tolong dibawa keluar anaknya supaya kami bisa ngaji. Ibu kita keluar ke kamar mandi untuk menenangkan kita sampai matahari itu kelewatan. Bapak kita yang dulu baru ngaji sebentar, kita minta kencing, kita minta mainan di luar. Kok tiba-tiba ketika dewasa, kita baru ngaji sebentar, baru ngaji Riyadhus Shalihin, baru ngaji kemudian Minhajul Qasidin, baru ngaji kemudian Raudhatun Nadir, lalu kita ngomong lah bapak saya itu awam. Nggak bisa lah kayak gitu. Nyakitnya sebagian aktivis itu kadang-kadang merasa tidak butuh sama orang tua. Itu salah itu. Antum punya motor ikhwan, anak punya mobil, antum punya motor. Ya Allah, itu bukan karena mungkin kehebatan kita, tapi ada orang tua. Ada orang tua. Makanya kalau nyari surga nggak usah jauh-jauh dulu. Perhatikan pintu tengahnya surga kita. Pintu tengah itu ibu kita ikhwan. Demi Allah ya, kalau pintu tengahnya surga sudah kita perbaiki, mosok dunia kita nggak dapat. Surga itu saking mahalnya, tidak ada harganya. Itu surga. Kalau surga itu tidak ada harganya, dunia itu semahal apapun masih bisa kesebut harga. Makanya memperbaiki hubungan dengan orang tua itu penting. Makanya suksesnya kita itu bukan ketika kita pintar, bukan ketika kita kumlot, tapi baik hubungan kita sama orang tua. Telepon akhi, supaya nanti antum ditelepon ketika rambut antum sudah beruban,
Kita sudah bungkuk, anak kita nelpon, Bi lagi apa Bi? Mi lagi apa Mi? Bawalah cuma mungkin pisang goreng, molen, bawalah. Sampaikan ilmu, Bi tadi saya belajar Golden Wish, sampaikanlah. Disitulah kebaikan kita. Konsep ini olah paham sekularisme, paham materialistik tidak masuk, ikhwan. Makanya antum lihat barat itu demi Allah saya berkata, nanti peradabannya runtuh sendiri. Kenapa? Mereka sama orang tua mereka itu tidak terjalin hubungan yang harmonis. Berapa banyak orang barat hari ini memanggil bapaknya itu dengan panggilan nama, memanggil ibunya dengan panggilan namanya. Tidak ada lagi panggilan kehormatan father and mother, tidak ada sekarang di sana. Dari situ aja kita sudah tahu rusak peradaban itu nanti. Tinggal tunggu waktu aja peradaban itu runtuh. Dan itu yang kita harus paham. Golden West kita itu kalau hubungan kita sama orang tua kita rapi. Maaf ya, tidak akan masuk surga seorang anak sampai ridho orang tua dia petik. Tidak akan masuk surga seorang wanita sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya. Itulah hukum yang berjalan. Makanya maaf ini ibu-ibu di sini. Kalau nanti punya suami, kok tiba-tiba ngalangin suaminya berbuat baik sama orang tuanya, ya maaf. Allah akan ngasih anak yang juga akan menghalangi anaknya untuk berbuat baik kepada ibu. Saya masih ingat seorang syekh di acara TV. Syekh itu ditelepon sama seseorang. Syekh, ini soal. Saya punya pertanyaan, Syekh. Apa? Ma huwa soal? Soalmu apa? Orang tua numpang sama saya. Syekhnya berkata sambil syekh itu kalau lihat di Jawa Timur Tengah itu kan syekhnya kan gini. Hah? Itu soal. Ulangi lagi pertanyaannya, akhi. Saya punya orang tua numpang sama saya. Itu soal. Apa sih yang kamu ucapkan? Ulangi lagi pertanyaanmu. Saya punya orang tua numpang sama saya, Syekh. Itu soal. Pertanyaan apa ini? Ulangi lagi pertanyaannya. Sang penanya itu berkata, ya Syekhana, samihna fi soal. Sudahlah, izinkan kami untuk menyelesaikan soal dulu. Syekhnya berkata, la akhta'ta fi soal. Udah, jangan lanjutin itu pertanyaan kamu itu. Akhta'ta fi soal. Kamu itu sudah salah nanyanya. Terus dia menyuruh kepada Al-Mudhi pembawa acara, aglik al-hatif. Tutup teleponnya. Langsung pembawa acaranya gelagapan, terus kemudian ditutup. Kemudian syekhnya berkata, tidak ada yang namanya anak, tidak ada yang namanya orang tua numpang sama orang anak. Kemudian beliau mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu dan ibumu. Maaf ikhwan, dalam hasanah hukum Islam, kalau seorang bapak bunuh anak, walaupun ini jarang betul, kalau bunuh anak, dia tidak dikisos. Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan anak dan orang tua itu menghalangi hukuman kisos. Kenapa orang tua kalau bunuh anak tidak bisa dikisos dalam Islam? Karena genggaman orang tua dalam kehidupan anak itu gede banget. Sampai sebesar itu. Makanya kalau kita paham yang menggenggam kita ini dua, Allah dan orang tua kita. Jadi Allah dan Rasulnya dan orang tua kita. Nah kalau kita ingin mewujudkan harapan dalam kehidupan kita, nah kok berantakan hubungan kita sama ibu kita? Ibu kita kemudian tidak tahu apa yang kita mau, tidak ngerti apa yang kita kerjakan, tidak pernah kita sharing atas apa yang kemudian sedang terjadi pada kehidupan kita. Tidak akan beres semua urusan kehidupan kita. Tidak akan beres itu. Antum melihat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu pasti baik sama ibunya. Antum melihat para sahabat yang mendapatkan mati syahid. Kalau saya baca itu dalam bukunya salah satu ulama, ada ulama yang ngecek gitu. Orang-orang yang kemudian mendapatkan kemuliaan pada waktu zaman salaf dulu itu rata-rata baik sama orang tuanya. Para ulama dulu kalau sudah lagi ngajar, tiba-tiba dipanggil sama ibunya, ditinggalkan itu majelisnya, ribuan orang ditinggalkan ketika menyambut panggilan ibunya. Kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya kita kepada orang tua. Itu golden wish yang kedua. Jadi kalau kita kok mentok terus, tanya, kapan terakhir antum ngajak ngobrol ibu antum, ngajak makan liwet,
Jalan-jalan, cerita. Bu ini, ibu ini. Karena jawaban dari pertanyaan sesederhana itu akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan kita, ikhwan. Kalau ibu-ibu mendapati suaminya tiba-tiba ngomong di rumah dan berkata, ini masalah di kantor kok gini terus, tidak pernah selesai. Ngomong bu sama suaminya, kapan mas kamu terakhir nelpon ibu kamu? Kapan terakhir kamu ngajak bapak jalan-jalan? Karena pertanyaan dari jawaban sesederhana itu tuh menunjukkan kualitas kehidupan kita. Makanya kalau antum ngelamar akhwat 6 orang, yang nolak antum 8 orang, itu antum pasti ada masalah dengan orang tua, itu salah satunya itu. Mungkin kita tidak sadar, tidak pernah memperhatikan hubungan kita dengan orang tua. Tanpa kita sadari, disitulah golden ways-nya kita. Sepakat, keutamaan amal paling besar setelah iman itu berbakti kepada orang tua. Dan itulah yang menjadikan kita harus memperhatikan. Bagi yang masih punya orang tua, teleponlah akhi. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Ya enggak apa-apa. Emang kenapa Ustaz? Ya enggak apa-apa. Tapi saya cuma minta antum jangan kaget. Nanti kalau kita bungkuk, rambut sudah beruban, kita duduk ngelamun di rumah gitu, megangin handphone. Kapan anak saya nelpon? Karena apa yang kita lakukan kepada orang tua itu dicet persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Jadi kalau tidak beres hubungan kita, kok banyak harapan kita nggak terwujud gitu, tidak beres hubungan sama orang tua. Saya akan ceritakan 2 kisah nyata ikhwan sebagai penutup poin yang kedua. Yang pertama, demi Allah, ini 1 tahun lalu ada salah satu ikhwan. Saya ini punya circle dekat, ring 1 saya yang sering banyak, kalau saya punya kegiatan itu sering bersama mereka. Mau menjelang Ramadan, saya ingat betul Ramadan tahun lalu itu hari Senin. Hari Ahad saya pengen ketemu, karena saya tidak bisa banyak ketemu sama mereka. Saya pengen ngasih tahu apa yang harus dilakukan di Ramadan kalau saya tidak bisa nyapa mereka. Begini, ada salah satu 2 ikhwan yang terlambat untuk datang. Selesai kajian makan-makan, karena kajian itu saat itu bukan kajian, acara internal aja. Kemudian kita makan, ada ikhwan baru datang telat, dan sudah lama saya tidak ketemu. Ustaz, afwan saya telat. Ya tidak apa-apa, khair insyaallah. Ada rekamannya, tolong dengarkan rekamannya, itu penting untuk petunjuk kita di bulan Ramadan. Siap Ustaz? Dia tiba-tiba ngomong sama saya, Ustaz mau apa? Mau apa sih maksud antum? Ustaz mau apa? Mau apa-apa? Sebutin barang Ustaz, sebut nama aja. Saya akan pesankan Ustaz, saya akan kirim. Bahkan kalau bisa saya beli sekarang. Antum ini apa sih? Lama tidak ketemu, pertemuan hari ini telat, malah mintain barang, malah kemudian menawarkan barang sama saya. Kenapa antum kayak gitu? Kenapa antum sudah lama tidak ketemu sama saya? Antum tahu ikhwan, mengalir sebuah cerita. Saya ini Ustaz, Masya Allah, ada satu proyek saya yang berbelit-belit ruwet, tidak kelar-kelar Ustaz. Dan saya tuh tidak tahu kenapa gitu. Sampai akhirnya ketika saya ruwet sudah pasrah ini, kelihatannya saya akan menghadapi hukum pidana ini dan perdata. Lalu kemudian tiba-tiba satu malam itu istri saya itu mencoba menenangkan kegelisahan saya. Ayolah Bi, malam-malam kita sekali-kali dengar kajian gitu, supaya mungkin ada petunjuk dan obat-obat atas masalah yang kita miliki. Terus akhirnya malamnya dia terima saran dari istrinya. Mereka berdua masuk kamar habis sholat isya, kemudian mereka mendengarkan kajian. Di antara ribuan kajian yang ada di YouTube, jatuh pilihan, Allah yang membolak-balikkan, jatuh pilihannya kepada kajian yang saya pernah sampaikan dan di-share di YouTube, pintu tengahnya surga. Padahal pada kajian itu saya tidak menceritakan apapun kecuali adalah orang yang jatuh cinta ke akhirat adalah orang yang paling peduli tentang urusan dia dengan ibunya. Itu saja yang saya sampaikan. Temanya saya ubek-ubek di situ. Dia itu nangis malam tersebut, tidak ingat lagi proyeknya. Yang dia ingat itu satu, ya Allah, kalau pintu tengahnya saya surga rusak terus gimana? Paginya dia minta izin habis sholat subuh, minta izin sama istrinya, saya ingin sama-sama dengan istri saya, bapak dan ibu saya. Akhirnya dia datang, padahal rumah antara dia dengan ibunya itu cuma 100 meteran. Hari itu dia pergi sama ibu dan bapaknya terus sampai menghabiskan hari gitu. Pulang dan dia berkata, saya mohon maaf Bu, kalau saya kemudian tidak banyak kesini. Salah satu perbuatan sunnah itu apa akhi? Minta ampun itu lewat lisan orang tua kita. Karena kadang-kadang lisan kita kalau minta ampun itu mungkin tertutup pintu langit, tapi lewat orang tua kita lebih terkabul. Ya abana astaghfir lana dzunubana wa inna kunna khati'in. Maka kemudian akhirnya
Saat itu beliau akhirnya memperbaiki terus. Antum tahu tidak sampai 1 kali 24 jam. Ini beliau cerita sendiri. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon Ustaz dari seseorang yang tiba-tiba ngomong sama saya, "Ana dengar antum punya masalah begini dan begitu." Ya, saya tahu begini harusnya begini, saya bantu. Dan masalah saya kelar Ustaz. Padahal saya ketika memperbaiki hubungan saya dengan orang tua tidak kepikiran tentang proyek itu. Kepikiran saya cuma satu, saya tidak mau pintu tengah saya surga itu rusak. Insyaallah. Dan saya kelar Ustaz. Alhamdulillah, betul, saya syukur Ustaz. Saya ketika mendengar itu langsung bercanda. Ya sudah, saya minta helikopter kalau gitu akhi gitu. Yang terlalu mahal. Tapi itu kisah nyata. Kisah nyata yang kedua terjadi 5 tahun yang lalu. Saya dulu ngajar di Bekasi Timur. Ini ada salah satu di antara jamaah saya itu pedagang herbal. Dia punya banyak langganan. Ada salah satu pelanggannya itu ketika beli herbal, wajahnya itu kusut. Ditanya, "Kenapa Pak tumben kusut wajahnya?" "Ya saya punya masalah Pak." "Ya kalau Bapak mau cerita silahkan. Tapi kalau enggak mau enggak apa-apa." "Iya Pak, masalahnya apa?" "Saya punya anak tunggal, tapi kecanduan dengan game online. 5 tahun lalu kan game belum masuk ke handphone. Game online. Saya potong itu. Internet akses ke rumah itu saya potong Pak. Supaya kemudian anak saya tidak kecanduan. Malah keluar nyari dia wanet-wanet. Dan kerjaan saya tiap malam tuh nyari anak saya. Pernah saya mau tampar anak saya ketika saya sadar tidak mau pulang. Pedagang herbal ini mungkin orangnya Masya Allah, mungkin lebih bertakwa daripada saya. Ngomong gini, "Pak, maaf ya, kalau boleh nerima saran saya tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya tuh taunya Pak, kalau ada masalah yang terjadi pada kehidupan kita itu ada hubungannya dengan orang tua kita juga. Bapak masih punya orang tua?" "Masih." "Di mana Pak?" "Di Tegal." "Dua-duanya hidup?" "Ya masih hidup." "Gimana hubungan Bapak dengan orang tua?" Jawabnya lama. Akhirnya berat, dia berkata, "Saya sudah 4 tahun tidak bicara dengan bapak saya." Masya Allah. "Sama ibu bagaimana Pak?" "Ya aksesnya akhirnya kecipratan juga, akhirnya renggang hubungan saya dengan ibu." Masya Allah Pak. "Masalah apa kok sampai nggak bicara 4 tahun tuh ngapain Pak?" "Masalah prinsip." "Prinsipnya apa? Bapak disuruh murtad?" "Enggak." "Disuruh kafir?" "Enggak juga." Berarti tidak prinsip Pak, itu ego. Udah Pak, kita sama orang tua kita ini, kata Ustadz saya, kata pedagang herbal itu, ini kita sama orang tua itu ada 2 pipa besar Pak. Pipa kita kepada Allah, Rasulnya, dan rezeki kita. Kemudian pipa yang kedua itu bersama orang tua. Kalau ini beres Pak, semua pipa-pipa kehidupan kita akan beres. Kata beliau. Ternyata orangnya itu qabulul haknya besar. Qabulul hak itu penerimaan sama kebenaran itu besar. Akhirnya beliau pulang, minta maaf sama orang tuanya, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bekasi Timur. Beliau akhirnya memperbaiki hubungannya dengan orang tua dan Masya Allah, tiap hari ditelepon. 1 bulan yang pertama, tidak ada perubahan anaknya. 2 bulan pertama, tidak ada perubahan anaknya. 3 bulan yang pertama, tidak ada perubahan anaknya, tapi dia tetap berlaku baik sama orang tuanya. Dia fokus untuk memperbaiki dulu sama orang tuanya. 4 bulan, tidak ada perubahan. 4 bulan terakhir sampai 5 bulan pertama, baru tiba-tiba anaknya sudah mulai jarang keluar. Ditanya, bapaknya kaget, kok beberapa malam tidak keluar. Sampai orang tuanya ngomong, "Kamu kenapa nggak keluar?" "Habis uangmu." "Nih, papa kasih lagi nih uang, sana main lagi." Kalau kata orang Jawa ditanting. Saya tanting. "Sana cari wanet lagi, nih uang." "Enggak Pak." "Kenapa?" Jawabnya masih ketus. "Enggak Pak." "Kenapa?" "Malas saja, bosan." Ketika mendengar itu, orang tuanya bersyukur dalam hati, jingkrak-jingkrak, tapi tetap cool dia. Tetap tenang. Hari berikutnya Pak, dia langsung pulang. Dia berkomitmen kalau sebelum maghrib pulang Pak. Dia ajak anaknya jalan, minta izin sama istrinya supaya kalau malam makan di luar aja supaya dia lebih dekat. Maaf ya, pendidikan yang paling kena itu pendidikan ayah Pak. Makanya Nabi Yusuf ketika akan berzina dikatakan, "Laula an ra'a burhana rabbi." Kalau bukan karena tanda Robnya, itu para ulama mengatakan yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bapaknya. Karena pendidikan bapak itu memang yang enak. Makanya kalau anak kita tidak beres Pak, jangan salahkan ibunya, bapaknya dulu.
Makanya kalau ibunya itu ngomong kamar mandi, 15 menit masih aja nggak kamar mandi, Pak. Coba kalau bapaknya udah di kamar mandi dia. Itu bapak kan gitu. Dia ngambil waktu berdoa sama anaknya gitu. Sampai kemudian akhirnya ngajak ke masjid sholat. Dan akhirnya deket, Pak. Satu waktu saya ketika ngajar di Bekasi Timur, lagi buka kitab. Ada pedagang herbal itu yang senantiasa kalau habis kajian kita ngobrol sebentar kalau ini. Ustaz, nanti habis kajian ada waktu nggak? Saya ada lagi kajian lagi. Minta waktu sebentar, Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Habis kajian. Kenapa? Ustaz masih ingat nggak saya dulu cerita tentang kisah nyata ada orang kecanduan game online, orang tuanya bingung. Iya, udah lama antum cerita, udah setengah tahun lebih kan saya bilang gitu. Iya Ustaz, orang tuanya sekarang datang. Mosok? Iya, sama anaknya. Mosok? Iya. Nanti dia belum datang tapi nanti dia datang Ustaz. Pengen nemuin antum nanti habis kajian. Oke, nggak apa-apa. Saya kajian. Habis kajian di Bekasi Timur itu selesai ada orang tua Pak sama anak datang ngampirin saya. Anaknya itu baik kelihatannya, salaman, bahkan nyium tangan saya tarik gitu. Baik kelihatannya. Tidak kelihatan kalau dulunya pecandu game online. Saya juga nggak tahu wajah pecandu game online kayak apa. Ini nggak kelihatan. Terus anaknya pamit duluan, Pak. Bapak tahu nggak? Apa komen bapaknya? Ustaz tahu nggak? Saya pura-pura nggak tahu. Atajahal. Apa Pak? Betul Ustaz, kata Quran. Apa kata Quran Pak? Orang yang ingin diperbaiki kualitas hidup itu harus memperbaiki pertama kali kualitas dia bersama ibu dan bapaknya. Paham ikhwan? Itu nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah tidak cukup waktunya. Nah, nomor 3 saya sampaikan saja. Saya itu sudah diwanti-wanti sama tim saya, Ustadz kalau nerangkan yang proporsional semua poin dapat Ustadz. Tapi saya itu orangnya memang pengennya setiap poin itu betul-betul paham. Daripada saya nerangkan nanti setengah-setengah poin yang pertama nanggung, kedua nanggung, walaupun semua poin dapat, tapi kalau nanggung akhirnya nggak enak. Makanya maaf kalau hanya 2 poin yang saya sampaikan. Ada poin yang ketiga, membantu agama Allah itu salah satu di antara golden wish. Istighfar itu golden wish. Dan kemudian yang kelima itu berdoa. Itu ternyata kisah-kisahnya luar biasa yang disampaikan ulama, tapi waktu jualah yang membatasi. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudah diberitahu tadi dari jam 10 15 menit lagi ya Ustaz. Dan itu sudah 30 menit yang lalu. Jadi saya sudah mengambil jatah yang terlalu panjang. Saya mohon maaf. Dan kita senang sekali berkumpul di sini. Kelihatannya dari wajahnya ini memancar kefahaman yang luar biasa. Jadi kelihatannya tidak perlu ada pertanyaan dan tanya jawab. Allah alam bisawab, tapi terserah Allah dan kemudian panitia bagaimana enaknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dipertemukan di dunia dan semoga kita bertetangga di surga. Saya serahkan kembali kepada ikhwan yang tadi menyediakan teh tapi tidak menyediakan jus sat untuk saya.